di alam peta itu mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Tapi walaupun mengenal satu sama lain, mereka semua tidak berbicara dengan mulut. Jadi seperti kontak batin. Dan itu pun karena sama-sama menderita, cuma ya udah ketemu, ntar kadang bareng gitu ke rumah sanak keluarga yang mana yang mereka merasa kenal dan bisa membantu mereka. Dan kalau mereka misalkan udah tahu, oh ini rumah anaknya atau ini saudaranya yang bisa membantu, dia akan stay di situ. Nah, berapa lamanya tergantung dari karma baiknya mereka juga dan seberapa banyak kita melakukan pelimpahan jasa untuk mengkondisikan karma baiknya berbuah. Gitu. Wibowo ada di sini? Udah cukup jelas ya. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari Indra Siswanto. Maaf Bu Meta, itu ada lanjutannya. Sorry. Oh, ada lanjutannya. Padahal kalau sudah tumimbal lahir di alam apapun, pada umumnya mereka kan lupa terhadap kehidupan mereka sebelumnya gitu. Jadi itu. Ya. Oke. Terima kasih. Padahal kalau sudah tumimbal lahir di alam apapun, pada umumnya kan mereka lupa terhadap kehidupan mereka sebelumnya. Berarti udah nggak di peta lagi. Ya, kalau biasanya lupa itu kalau udah ke manusia, karena kan kondisi batinnya berbeda. Kalau masih di alam peta atau dia di alam dewa, itu masih mengingat. Jadi alam peta dan alam dewa itu masih bisa mengingat kehidupan lampaunya mereka juga, bukan cuma kehidupan sekarang. Jadi kalau di kehidupan sekarang, ternyata sanak keluarganya, mohon maaf non-Buddhis, tidak bisa melakukan pelimpahan jasa untuk mereka, mereka cari yang masih ada terkait dengan mereka dari yang kehidupan lampau, apakah masih ada. Kalau ada dan orang itu misalkan bisa membantu pelimpahan jasa, ya dia akan stay. Seperti kayak kita tinggal di rumah, pasti ada beberapa makhluk yang penjaga rumah itu cocok dengan kita, yaitu tentunya di lampau. Kita pernah ada ikatan karma dengan mereka. Gitu. Ada juga yang kita secara tidak sengaja lagi di jalan mau kemana, ketemu ada makhluk yang nempel. Terus makhluk itu nggak mau pergi. Setelah kita rajin bacakan pelimpahan jasa, mereka merasa bahagia dari kebajikannya mereka, ditambah jasa yang kita lakukan, ya udah mereka pergi sendiri gitu. Jadi kalau peta sama dewa pasti masih mengingat Tante gitu. Oke. Ya, makasih. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Indra Siswanto, Namo Buddhaya Cimeta, mau tanya apakah ketika pelimpahan jasa diterima oleh mendiang, mereka akan memberitahu kepada kita dan tanda-tandanya apa? Terima kasih. Oh, terima kasih. Oke. Iya. Terus pertanyaan kedua, Cimeta, apakah jika kita yakin bahwa mendiang terlahir di alam bahagia, kita boleh menghentikan pelimpahan jasa kepada mendiang? Oh, ini orang lain. Oke. Tadi Indra Siswanto segitu aja. Oke, jadi untuk yang pelimpahan jasa itu, sorry tadi pertanyaannya apa Tante? Jadi apakah kalau diterima, apakah mereka memberitahu kita bahwa mereka udah terima pelimpahan jasanya? Mungkin kasih tanda-tanda gitu loh. Kalau mereka menerima pelimpahan jasa dan mereka misalkan akhirnya terlahir ke alam bahagia karena pelimpahan jasa tersebut, biasanya mereka ngasih mimpi gitu, ngasih mimpi terhadap sanak keluarga yang bisa dibilang peka. Entah pekanya itu dalam hal sensitif secara dia sadar atau di mimpi. Jadi ada karena sensitif itu
Ada yang di saat dia sadar nggak berasa apa-apa, tapi pasti mimpi tuh gampang banget didatengin almarhum. Ada yang kayak ngasih tahu dia udah bahagia, ada yang ngasih tahu dia masih menderita gitu. Jadi balik lagi ke keluarga, ada yang peka atau enggak. Kalau nggak ada yang peka, ya sulit ya, jadi nggak berasa tanda-tanda apapun. Gitu. Jadi sebaiknya lakukan terus patidana ya, diterima dikasih tahu ataupun tidak tahu, at least kita bisa tetap berbuat kebajikan ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya ya, Cimeta, apakah jika kita yakin bahwa mendiang terlahir di alam bahagia, kita boleh menghentikan pelimpahan jasa kepada mendiang? Ini dari Novita Hendrianti. Ya, kalau almarhum sudah terlahir di alam bahagia, baiknya itu tetap kita lakukan pelimpahan jasa. Jadi sebutnya untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Toh alam dewa juga bukan alam yang abadi. Cepat atau lambat, tergantung karo baiknya, bisa turun ke alam peta lagi, bisa juga kalau karo baiknya selesai di alam dewa, terlahir di alam manusia. Hanya kalau sudah terlahir di alam manusia, memang tidak ada tanda-tanda apapun juga. Dan itu juga tidak rugi ketika kita melakukan pelimpahan jasa untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena karma baiknya tetap kita dapatkan gitu. Oke, jelas ya. Namo Buddhaya, saya ingin menanyakan pembacaan parita apa yang cocok untuk saat pelimpahan jasa di Cit gue. Ya. Dari Henry Kosasi. Kalau untuk pelimpahan jasa di bulan Cit gue, kita bisa yang baca parita Awamanggala. Kan itu ada beberapa parita duka, yang terakhir etawata, pelimpahan jasa. Bisa juga baca yang parita manggala lengkap, terakhir tetap dibaca patidana gitu. Karena patidana atau etawata itu sama-sama untuk pelimpahan jasa. Ada etawata yang umum, jadi tidak spesifik. Ada etawata yang spesifik untuk nyebut nama almarhum. Jadi terserah dari saudara-saudari sekalian mau baca yang mana, karena sama-sama untuk pelimpahan jasa. Oke, jelas ya Henry ya. Ada pertanyaan dari Zoom belum ada ya? Ini semua dari YouTube. Dari Zoom banyak yang ke saya, Bu Meta. Saya forward ke Bu Meta atau bagaimana? Oke, boleh. Terserah. Sambil ngisi waktu ya, sambil saya forward nantinya. Ini pertanyaan sepertinya dari Florida, Meta. Dari Yana, bisakah diberikan gambaran kalau di alam peta itu mereka itu sesama makhluk peta bisa saling melihat dan berkomunikasi? Ya, kalau mereka sepertinya hanya kayak tahu ini siapanya dia, misalkan temennya atau saudaranya yang ternyata udah lama meninggal masih ada di alam peta, tahu seperti itu. Kebanyakan untuk komunikasi detailnya saya tidak pernah perhatikan ya, komunikasinya detailnya mereka membicarakan apa, tapi komunikasi di antar mereka yang sempat saya lihat itu mereka ngomongnya lewat batin, tapi karena bukan urusan saya nggak dengerin mereka bahasnya apa gitu. Baik, terima kasih. Kemudian dari saya bacakan aja ya langsung ya. Iya, silakan. Dari Luciana Anderson dari Massachusetts. Selamat malam Sis Meta. Kalau orang tua kan bilang kalau bulan Cit gue tidak boleh kemana-mana, apalagi kalau ciong. Nanti bisa dapat kecelakaan atau hal-hal yang tidak baik. Bagaimana pendapat Sis Meta? Terima kasih.
Ya, kalau itu kan tradisi ya. Jadi kalau mau percaya silahkan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Toh semua balik lagi ke karma kita. Kalau misalkan kita jadi kepikiran terus nih akan apa yang orang tua udah pernah bilang, bisa celaka apalagi kalau pas lagi ciong. Ya kalau kita pikirkan itu, terus ditambah ada kondisi plus karma buruk berbuah kejadian. Tapi kalau kita misalkan tidak terlalu pikirkan, kita cukup yakin kalau memang ini bukan karma saya tidak akan kenapa-napa. Ya udah, ketika kondisi karma buruk berbuah, tetapi kita tidak terlalu memikirkan hal itu, tetap terjadi, tapi tidak separah kalau kita kondisiin terus dari pikiran. Itu beda. Gitu. Jadi kita nggak boleh mulai pancing dari pikiran yang negatif. Kalau kita udah pikir positif tapi tetap kejadian yang buruk, berarti itu karma buruk kita berbuah dan kita harus jalanin. Ketika kita jalanin, ya kita juga harus sambil menerima, oke, ini karma burukku lagi berbuah. Sekarang saya terima. Udah, langsung dipikiran karma buruk saya berkurang gitu. Jadi tetap usahain, kondisiin, dimulai dari pikiran dulu. Jadi karma buruk dan karma baik berbuah di-lead dari pikiran kita juga ya? Dikondisikan juga, ada pengaruh. Baik. Terima kasih. Pertanyaan Sama-sama. berikutnya, Bu Meta ada pertanyaan dari Bu? Ada ini, katanya pelimpahan jasa bisa dilakukan kapan saja. Bagaimana melakukan patidana yang baik? Apakah setiap selesai melakukan kebajikan langsung patidana? Ya, baiknya seperti itu. Setiap setelah melakukan kebajikan, setelah membaca parita, langsung kita limpahkan untuk para leluhur dan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Itu. Karena kalau untuk hari-hari besar seperti Cengbeng dan Citgue, itu kan upacara besar yang biasanya dilakukan di wihara-wihara. Dan juga ada bante yang mimpin. Tapi kalau sehari-hari kita dengan baca parita sendiri, kita limpahkan jasa sendiri, kita berbuat baik, terus juga kita limpahkan kebajikannya itu tetap berefek terhadap almarhum. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Sendi Tumi, nama budaya. Ini kok kecil banget tulisannya. Jai, kamu baca dulu. Nama budaya. Bentar ya, ini kamu baca dulu deh yang ada. Oke. Kecil banget tulisannya. Ini pertanyaan dari pagi Meta, saya Meli dari Jakarta mau tanya. Ada 2 pertanyaan nih, saya bacakan satu-satu ya. Iya. Alam peta apakah berbeda dengan alam perantara atau alam bardo? Ya, kalau di agama lain mungkin dikenal dengan alam bardo, tetapi kalau kita itu langsung bertumimba lahir ke alam peta. Umumnya orang meninggal terlahir ke alam peta karena pikiran terakhirnya itu sangat berpengaruh terhadap alam kehidupan dia selanjutnya. Oke, pertanyaan yang kedua, para peta apakah bisa merampas makanan yang bukan diperuntukkan bagi mungkin maksudnya ini bagi mereka ya, layaknya preman. Terima kasih. Cukup Enggak jelas sih. ya? Iya, mereka enggak merampas begitu aja. Jadi ketika kita sajikan, kita dalam hati nih ucapkan, makanan ini saya persembahkan untuk para keluarga, sanak leluhur saya, dan makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Jadi ketika leluhur atau sanak keluarga ini tidak ada yang terlahir di alam kelaparan, maka kan tidak menerima dalam bentuk makanannya ya. Tapi makhluk yang berhubungan karma dengan kita, ternyata mereka membutuhkan makanan, langsung menerimanya.
gitu. Dan itu pun menerimanya tetap dalam bentuk jasa kebajikan gitu, dan itu mereka bahagia. Tapi kalau yang tidak menerimanya dalam bentuk makanan, dengan kita melakukan perbuatan baik apapun, kita limpahkan jasanya aja, itu sudah membuat mereka sangat bahagia. Kayak gitu, karena mengkondisikan pikiran mereka untuk ingat kebajikan-kebajikan yang pernah mereka lakukan. Oke, saya Jaya ya sekarang ya. Namo Buddhaya, mau tanya, untuk patidana selama yang dilakukan di wihara, medianya dengan air, lalu dituangkan di pohon terdekat. Apakah tanpa menuangkan air, hanya membacakan patidana saja cukup? Cukup, karena mereka bisa membaca apa yang ada di pikiran kita. Kita baru memikirkan, saya mau melakukan pelimpahan jasa nih, dia udah langsung tahu melakukan pelimpahan jasanya di mana, dia udah langsung datang ke tempat yang kita melakukan pelimpahan jasa. Biasanya seperti itu, mereka udah standby. Ketika pelimpahan jasa selesai dilakukan, mereka memberi hormat terus pergi. Ini ada pertanyaan sambungannya, dan kenapa medianya melalui air? Apakah dengan membaca patidana pelimpahan jasanya tidak tersampaikan? Tetap tersampaikan. Kalau air itu kan hanya kayak sebuah simbolis ya. Jadi menuang air, udah kita tuang ke tanaman, maksudnya kan kita dengan tuang air ini ke tanaman, membantu tanaman ini juga tambah subur, bukan berarti mereka makan atau minum air yang sudah kita tuang itu, bukan. Dari YouTube ya, Nicholas, kalau kita tidak sengaja menginjak barang-barang sembahyang di jalan, itu bagaimana ya? Ya, kalau kita nggak sengaja menginjak, ya kita langsung cepat dalam hati bilang, maaf ya, saya tidak ngelihat dan saya tidak sengaja. Terus kalau memang di deket sana ada yang jual kayak persembahannya, ya kita gantiin. Tapi kalau nggak ada, ya udah cukup minta maaf dan bilang kita nggak sengaja nginjak gitu. Siap, Jai. Oke, pertanyaan dari Johan Effendi. Pagi Sismeta, apakah kalau kita mempelajari astral projection, kita bisa melihat almarhum keluarga kita kalau misalnya mereka masih di makhluk peta? Apakah makhluk peta bisa berbuat baik, misalnya level yang bagus? Oke, kalau untuk astral projection itu secara tidak langsung pikiran kita kan akan lebih down ya, jadi turun maksudnya kesadarannya. Jadi kalau hipnoterapi itu kayak ke subconsciousnya, terus dia ke alam bawah sadar untuk menyamakan frekuensinya dengan makhluk-makhluk rendah itu. Nah, kalau untuk seperti itu bisa aja, tapi nggak semua orang bisa lakukan ya. Tapi juga beresiko, karena kalau ada makhluk yang memang menginginkan kesadarannya dikontrol sama itu makhluk, udah, itu bisa dibilang jadinya kayak kesurupan atau udah nggak bisa dikendalikan lagi dengan sendirinya. Jadi itu harus sangat hati-hati kalau astral projection. Karena mereka tahu kalau yang kita astral misalkan lemah. Nah, ada makhluk kuat nih, dia mau balas dendam terhadap orang yang pernah membunuh dia atau mencelakai dia. Dia bisa kontrol, dia lakukan pembunuhan atas apa yang si makhluknya ini inginkan, tapi habis itu dia lepas. Nah, itu kan membahayakan yang sedang astralnya. Itu jadi tolong hati-hati kalau memang melakukan hal seperti itu. Ini ada pertanyaan, tapi saya rasa udah terjawab kali ini. Apakah bisa kita melakukan patidana tanpa baca parita?
dan hanya mengatakan dalam hati, saya mendedikasikan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapat jasa kebajikan yang sama bagiannya dengan saya. Apakah ini sudah cukup? Itu bisa, tetapi kurang maksimal aja. Karena kalau yang benar-benar sampai maksimal itu ya sekalian dibacakan parita. Karena dari situ walaupun mereka tidak mengerti parita yang dibacakan, tapi mereka memunculkan pikiran bahagia dari parita yang kita bacakan, bahagia dan tenang. Dari situ kan kondisi karma baiknya, yang perbuatan baik yang mereka pernah lakukan, itu muncul di pikiran. Jadi karma baiknya terkondisi, langsung ke alam dewa. Kalau hanya kita lakukan kebajikan terus kita limpahkan, kebajikan lagi limpahkan, itu tetap bisa, cuma butuh waktunya, ya beda jangka waktunya aja sih. Jadi tetap sebaiknya parita dibacakan ya. Ya kalau mau lebih cepat. Lebih komplit. Iya, lebih lengkap. Oke. Soki Hontu Namo Buddhaya Cimeta. Saya mau bertanya, setelah 49 hari Mama meninggal, malamnya saya bermimpi Mama pergi dari rumah, lalu tinggal dalam wihara besar. Apakah mimpi itu mewakili bahwa Mama sudah terlahir di alam yang lebih baik? Terima kasih. Betul seperti itu. Dan biasanya 49 hari memang, atau ada? Nggak tentu. Nggak tentu. Iya, tergantung dari almarhumnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Tricia, California. Banyak orang bilang setiap rumah ada penunggunya. Apakah itu makhluk peta yang melekat dengan rumahnya? Ya, kalau untuk penunggu rumah, itu nggak selalu karena makhluk yang melekat dengan rumahnya. Memang ada, tapi tidak semua. Ada karena memang makhluk itu jadi penunggu rumah karena ngelihat yang menghuni rumahnya pernah ada ikatan karma dengan dia. Jadi dia stay di sana, bisa bisa ya tinggal bareng lah kayak gitu dengan si tuan rumahnya. Oke, ini ada pertanyaan dari saya sendiri. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, keluarga kita yang meninggal, jadi kebanyakan, dan mereka tinggal di rumah kita, jadi mereka kebanyakan terlahir di alam peta dan masih ada di rumah kita sebenarnya ya? Iya, kalau mereka meninggalnya karena melekat dengan kita, dengan keluarga. Kalaupun bukan melekat dengan keluarga, tapi misalkan karena dia merasa dia pergi karena pekerjaannya belum selesai, meninggal mendadak tiba-tiba. Nah, itu masih kayak bisa muncul di kantor, masih bisa muncul di mana aja yang orang tuh bisa ngeliat, loh kok beliau masih ada di sini, loh kok beliau masih ada ke kantor gitu, karena itu masih melekat. Itu nggak cuma di rumah aja. Seperti unfinished business ya? Iya. Seperti masih melekat sama keduniawian. Masih belum rela untuk meninggalkan dunia, gitu ya? Saya ya Jaya. Selamat pagi Cimeta Wijaya. Saya dengan Sharon. Saya Sharon. Ini sebentar ya, dia naik ke atas. Apabila sanak keluarga atau leluhur telah berreinkarnasi, kalau kita masih melakukan patidana, apakah masih tetap sampai? Terima kasih. Ya, kalau kita melakukan pelimpahan jasanya untuk semua makhluk yang berhubungan karma atau sebut para leluhur, itu tetap bisa kena ke beliau kalau beliau masih terlahir di alam peta. Tapi kalau beliau sudah terlahir di alam dewa,
emang tidak bisa terima lagi. Itu tetap bertambah di karma baiknya kita. Terus kalau beliau sudah bertumimba lahir ke alam manusia lagi, itu juga tidak terima, tetap bertambah di karma baiknya kita. Oke. Sambungan pertanyaannya ya, dalam membaca parita, apakah harus membaca parita dalam bahasa Sanskrit atau cukup membaca dalam bahasa Indonesia? Ya, kalau untuk baca parita ini bisa bahasa Indonesianya aja yang dibaca. Kalau memang ada kesulitan dalam membaca bahasa Palinya. Tapi kalau tidak ada kesulitan, ya baiknya bahasa Pali dibaca, bahasa Indonesia dibaca untuk lebih mudah memahami apa yang kita baca tersebut. Ya, supaya kita ngerti apa yang kita baca ya. Iya. Apakah patidana titipan bisa sampai ke mendiang? Maksudnya titipan kalau ada saudara beda keyakinan, dia yang berdana tapi kita yang mewakili mengikuti proses puja patidana. Terima kasih dan anumodana sismeta. Ya, kalau itu masih ada hubungan keluarga, misalkan iparnya yang ternyata meninggal, terus kita mau lakukan pelimpahan jasa, itu tetap bisa. Itu masuk ke semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena kalau yang para leluhur itu kan masih satu darah ya. Kalau yang tidak satu darah itu masuk ke dalam semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ini ada Harita pertanyaan, katanya kok nggak dibaca-baca aja. Mungkin di kamu waktu masih awal. Ini barusan aja orang pada kirim ke aku. Ini setelah satu ini terus Ibu Harita. Oh oke. Harita sabar ya. Oke, dari titik, Ibu titik, Namo Buddhaya Sismeta, kalau ada orang yang meninggal, pada saat meninggal wajahnya berubah menjadi tambah cantik dan senyum. Gitu. Apakah ini menandakan beliau sudah terlahir di alam-alam bahagia? Sebab sebelumnya beliau kesakitan sebelum meninggal, pipinya sampai kempot karena menahan sakit. Terima kasih dan anumodana sismeta. Ya, kalau dari muka jenazah sih, saya belum pernah melihat langsung ya perubahannya. Jadi saya tidak bisa pastikan itu udah benar-benar kalam dewa atau belum gitu. Iya ya, mungkin dari itunya ya, dari makeup Itu jenazah make up itu yang jago tambah ya. cantik. Loh, tambah cantik itu. Loh enggak, tapi bukan naturally tambah cantik loh kalau make up. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Kalau kita mimpi, ini dari Lili Siswanto. Kalau kita mimpi tentang orang yang sudah meninggal, apakah itu berarti orang yang sudah meninggal mendatangi kita, atau itu pas memori kita yang jadi mimpi? Terima kasih Bu Meta dan Sismi. Ya, kalau untuk dari mimpi ini memang ada banyak penyebab ya. Ada yang memang almarhumnya beneran hadir ngasih tahu. Ada juga bisa kebawa pikiran kita. Seperti kita masih nginget ketika detik-detik terakhir beliau misalkan di rumah sakit atau pada saat di rumah merasakan kesakitan. Bisa juga detik-detik terakhir beliau sebelum kecelakaan. Jadi itu bisa terngiang-ngiang juga di dalam alam bawah sadar kita, jadi muncul di mimpi. Kalau mimpinya misalkan seperti dia nggak sengaja ketemu, terus dia ternyata kayak lagi makan bareng, terus juga dia misalkan kayak ngasih tahu ada hal-hal yang mau disampaikan. Kalau nggak ada disampaikan, dia biasanya hanya nengok ke kita, senyum. Ya udah, itu berarti mereka menunjukkan mereka ada di alam bahagia. Tapi ketika misalkan mereka datang, ternyata ada yang, mohon maaf, telanjang, ada yang merasa hilang sendalnya, atau dia
kelihatan bajunya, sorry, compang-camping. Itu bisa pertanda juga di mimpi kalau beliau memang hadir, tapi menunjukkan alamnya tidak bagus. Ketika bermimpi seperti, mohon maaf, tadi telanjang atau bajunya compang-camping, dia nggak pakai sendal, itu baiknya dana jubah ke Bante, bisa juga dana sendal ke Bante. Terus kalau misalkan, mohon maaf, ternyata yang non-Buddhis keluarganya mau lakukan untuk almarhum, ya kalau mereka mau menyerahkan ke Bante pun tidak apa-apa, itu juga bisa pengaruh. Kalau mereka mau memberikan bajunya ternyata ke panti asuhan, terus dalam hati dilimpahkan jasa kebajikan ini untuk almarhum, ya itu juga bisa, karena nanti di sananya tetap si almarhum nanti ngimpi-impiin lagi dia udah pakai baju gitu. Oke. Dari silakan Ibu Harita. Pertanyaan dari Ibu Harita, Los Angeles. Bagaimana kita tahu kalau sanak saudara kita terpleset di alam peta dan berkat pelimpahan jasa kita mereka terbebas dari alam peta? Ya, kalau mereka jatuh ke alam peta, terus juga untuk bisa terbebas dari alam peta, terus kondisiin segala perbuatan baik, dan kalau bisa baca parita lebih bagus ya ditambahkan parita, gitu aja. Mungkin pertanyaan Bu Harita ini maksudnya, apakah kita bisa tahu kalau sanak saudara kita terpleset di alam peta? Itu bisa kalau beliau datang ke mimpi. Itu. Atau kalau ada keluarga yang peka atau sensitif, dia bisa tahu gitu, oh si almarhum datang nih, pakaiannya gini gitu. Iya. Apakah bisa lewat orang lain juga yang nggak kenal sama mendiang? Bisa juga. Bisa juga ya. Oke, iya. Soalnya ada kejadian, ya ini kejadian papa saya itu datang di meditasinya orang yang orang ini nggak kenal sama papa saya, nggak tahu. Kebetulan dia keponakan saya punya pacar. Jadi dia cari-cari siapa orang ini, akhirnya ketemu. Ternyata itu engkongnya bakal suaminya itu. Oke, jadi masuk akal juga ya ceritanya. Berarti bahagia aja. Ini pertanyaan dari Weli Sebudi. Namo Buddhaya Sismeta. Sekarang ini kita bisa mengikuti patidana lewat online. Jika kita menuliskan nama mendiang di banyak sesi patidana, namun kita tidak mengikutinya, baik secara online juga kita nggak ngikutin, mungkin karena jamnya beda ya. Apakah patidana itu efektif? Kurang efektif, karena ibarat kita ngundang orang ke rumah, tapi kita yang nggak ada di rumah. Akhirnya orangnya pulang lagi kan. Gitu. Oke, jadi yang ikut online, tolong ikut ya. Besok yang Ayak Santini jam 5 pagi ya. Persis besok. Tolong ikut. Banyak dari Dhamma Cakrata yang ikut soalnya. Kalau enggak kurang efektif. Please. Ini ada pertanyaan dari YouTube lagi. Namo Buddhaya Cimeta. Biar menghilangkan rasa penasaran saya mau tanya, apakah para dewa juga membutuhkan pelimpahan jasa atau hanya alam peta saja yang bisa menerima pelimpahan jasa ini? Terima kasih. Ya, hanya alam peta yang menerima pelimpahan jasa. Kalau alam dewa sudah tidak membutuhkan pelimpahan jasa. Mereka sudah mendapatkan kebahagiaan, sudah menikmati karma baik yang mereka pernah lakukan. Tadi kalau nggak salah Meta bilang alam dewa itu juga perlu apa tadi ya, yang bisa masih bisa berkontak ya? Iya, masih bisa kontak. Iya. Dan juga alam dewa masih bisa
turun karena kan semua balik lagi ke si makhluknya ya, Tante. Iya. Oke, Jai. Oke, pertanyaan dari Dewi Susanti. Sukihotu Sismeta, di Tirokuda Sutta dinyatakan bahwa mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di dekat kusen atau daun pintu. Iya. Berarti mendiang tidak masuk ke dalam rumah. Kenapa tidak bisa masuk ke dalam rumah ya? Bagaimana jika kita melihat dan atau merasakan penampakan di dalam rumah? Apakah itu penunggu rumah beda dengan mendiang? Anumodana. Ya, kalau mendiang tidak bisa masuk rumah, bisa ada sebabnya juga. Karena ada yang memang mendiang ini tahu di dalamnya ada altar, ada para dewa, jadi beliau menghormati, nggak mau masuk. Tunggu sampai dipersilahkan masuk oleh sanak keluarga. Atau misalkan dari sanak keluarganya yang memang juga tidak mengizinkan almarhum masuk gitu. Kayak ada yang merasa takut setelah keluarga yang meninggal, jadi kayak selalu doa, Duh, semoga almarhum gak datang, almarhum gak datang. Jadi kan si almarhum itu tahu ini orang takut ketika dia datang. Jadi dia hanya nunggu di luar rumah. Itu. Jadi bisa karena sebab itu. Terus bisa juga si almarhum tahu ini orang suka lewat di jalan yang sama. Jadi dia tunggu di situ untuk ngikut pulang. Itu. Jadi itu semua tergantung dari si almarhumnya. Mereka mau nunggunya di mana atau mau pulang ke rumah. Nah, kalau penunggu rumah dengan mendiang itu sebenarnya nggak ada masalah di antara mereka karena kan yang penunggu rumah ini memang juga udah lama stay di sana, sedangkan mendiang kan bagian dari keluarga kita. Ya biasanya kalau sama penunggu rumah bisa aja nggak ada masalah sih. Oke, ini pertanyaan dari YouTube. Izin bertanya, apakah patidana juga berefek bagi leluhur yang beda keyakinan? Terima kasih dari Vika Kurniawati. Tetap berefek. Itu. Meskipun beda agama. Iya, karena kalau di sana itu tidak ada perbedaan agama. Yang membedakan agama itu hanya di alam manusia. Yang mengkotak-kotakan hanya alam manusia. Maaf, Bu Meta, ini ada pertanyaan yang hampir sama, jadi sekalian aja ya. Kalau misalnya orangnya bukan Buddhis, tapi dia Kristen, apakah pembacaan Etawata masih bermanfaat buat teman Kristen, atau kita sesuaikan doa kita ke teman Kristen dengan cara doanya agama Kristen? Begitu. Terima kasih. Ya, kalau kita tetap doakan dengan Etawata, dengan cara Buddhis, mereka memang tidak mengerti maknanya, tapi bisa merasakan ketenangan dan kedamaian dari pelimpahan jasa yang kita lakukan. Itu rasanya efeknya berbeda untuk mereka. Itu tetap bisa nyampe. Ini Burhan, pertanyaannya sumbangannya berupa apa? Ini ada pertanyaan sambungan ya Burhan? Oke, sorry ini Sismeta dibombardir sama pertanyaan terus. Gak apa-apa. Kita move on dulu ya. Kalau yang pertanyaannya nggak jelas, ini pertanyaan juga mungkin sudah ada dijawab sedikit-sedikit sebelumnya, tapi saya bacakan lagi ya. Mungkin diulang juga nggak apa-apa sebentar. Dari Bapak atau Ibu Juli, saya nggak tahu nih laki atau perempuan. Halo Bu Meta, bentuk pelimpahan jasa bisa berupa apa saja? Baca parita saja atau kita berdana atas nama mendiang atau bagaimana? Ya, kalau kita mau baca parita saja, itu tetap bisa. Kita mau tambahkan dengan kita fungsen, kita berdana, itu juga tetap bisa. Karena perbuatan baik yang kita lakukan ini hanya untuk membantu mereka di pikirannya bisa lebih
bahagia atau mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Gitu. Tapi kalau ditambah dengan function atau berdana, common sense-nya harusnya lebih baik ya. Ya, karena lebih cepat untuk pikiran cepat. mereka, si beliaunya ini, misalnya dia pernah function, dia pernah berbuat baik, jadi cepat langsung pikirannya, oh saya pernah berbuat baik, ya happy sendiri gitu. Iya. Oke. Ini Burhan, tolong diulang ya, pertanyaannya nggak jelas ya Burhan. Si Meta, jika kita patidana, apakah nama-nama yang dipatidanakan akan sampai? Terima kasih Anumodana Si Meta. Mona Lisa. Kalau kita pelimpahan jasanya, misal tulisnya nama aja semuanya, itu nyampe semua kalau memang mereka masih dalam peta. Tapi kalau ternyata mereka sudah ada yang di alam dewa, ya itu nggak nyampe sih. Tetap karma baiknya nambah di si orang yang melakukan. Jadi ini sekarang karena pertanyaan ini ya, kalau saya tuh selalu tulisnya ya kepada semua leluhur yang berhubungan karma dengan meta. Boleh. Jadi gitu, semua dapatkan yang masih di peta. Jadi nggak usah satu-satu. Jadi oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan berikut. Ci Meta, saya Amanda mau tanya Ci, kalau patidana sekarang ini dilakukan secara online, apakah manfaatnya sama besar untuk leluhur dengan kita datang langsung ke wihara? Ivana Amanda. Ini kayaknya udah terjawab tadi ya. Ya, itu sama, tetap bisa diterima karena kan semua proses juga dari pikiran. Apalagi kita mengikuti upacaranya. Tapi kalau kita nggak ngikuti, enggak kan? Tadi katanya kalau online kita daftar. Ini sekarang kan kebanyakan online. Kita daftar. Kebanyakan di Jakarta kan, atau di Indonesia. Kitanya nggak sempet hadir, itu kurang kan? Sebaiknya kita hadir. Ya, tapi misalkan nih buat orang tua, tante nggak bisa hadir, tapi ada keluarga di Indonesia yang mewakili ikut upacara itu tetap bisa nyampe. Oke. Makasih. Sama-sama. Ayo Jaya. Pertanyaan dari Shelin Jo. Selamat pagi, C. Metas Wijaya. Apabila sanak saudara atau leluhur yang sudah bereinkarnasi, apakah kalau kita melakukan patidana masih bisa tetap sampai? Yang sudah bereinkarnasi. Kalau sudah bertumimba lahir ke alam manusia, ya enggak sampai. Tapi karma baik yang melakukan patidana juga terus bertambah. Bisa kita bertambah. Ini dari Hari ya. Bukankah makhluk di alam peta makan ludah? How do we know si sanak saudara yang terpeleset di alam peta berkat pelimpahan jasa kita, mereka terbebas dari alam peta? Tadi sudah ditanyakan itu Bu Meta. Yang di alam peta makan ludah tadi udah? Belum kan? Setelah makan ludah itu sudah. Oh iya, tapi ini orangnya satu pertanyaannya nih, satu orang. Berarti orang lain. Oke, kalau dari makhluk rendah yang makannya ludah memang ada pemakan kotoran. Jadi ya dia menikmati kalau kita, mohon maaf, buang-buang kotoran kayak gitu sembarangan. Termasuk kan ludah ya, itu kan juga bagian dari kotoran tubuh kita. Itu terus juga yang tadi mengenai pelimpahan jasa udah dibahas di sebelumnya ya. Ini ada pertanyaan yang menarik ini, udah nggak ngomongin yang agak. Bolehkah Meta Surya Wijaya sedikit berbagi cerita ketika berlatih di Wat Pabantat dengan Longpa Mahaboa? Apa yang diajarkan untuk mengontrol batin tersebut? Karena saya punya teman jika sedang bermeditasi selalu melihat makhluk alam peta. Ketika tidak sedang meditasi tidak melihat. Terima kasih.
Hmm. Ya, kalau waktu saya latihan di tempat Wat Pabantat, karena Lungta terlalu sibuk dengan umat-umat yang lain, jadi saya dengan Lungpo Panyawado, waktu itu tangan kanannya Lungta. Nah, pada saat itu datang, mohon izin mau latihan meditasi, di situ uh, Lungpo Panyawado memang ada sempat ngecek apa yang ada di saya. Terus Lungpo selalu bilang, oke, kamu meditasinya Buddho, ikutin di sini semua meditasi Buddho, dimulai lagi dari awal. Nah, udah saya ikut latihan, terus juga Lungpo bilang, kamu setiap hari temuin saya. Kamu kasih tahu semua perkembangan meditasi kamu seperti apa. Ya udah di sana saya meditasi di hutan karena saya masih takut sendiri karena gelap, nggak ada listrik sama sekali. Itu masih usia 18 tahun. Terus juga tinggal seperti kita gubuk di tengah sawah. Nggak ada pintu, nggak ada jendela, semua benar-benar terbuka, hanya bambu-bambu. Terus ditutup sama apa ya, kayak tirai tapi tebal 4 sisi di situ, dan tidur pun pakai kelambu, semuanya pohon. Jadi pada saat itu ya lakukan meditasi duduk, meditasi jalan, dilakukan secara terus-menerus. Ya pikiran nggak kemana-mana, hanya fokus di objek. Terus seperti itu. Jadi perkembangan demi perkembangan itu memang terjadi. Seperti saya jadinya juga bisa tahu kapan saya mau lihat, kapan saya nggak mau lihat, kapan saya bisa jadi kayak orang normal, kapan saya benar-benar bisa memperhatikan ada makhluk lain atau ada hal yang terjadi di sekitar. Terus juga pada saat itu mengalami perkembangan yang sempat melihat tata surya ini nggak cuma satu, ada ribuan, dan itu bagus banget. Dan saya sampai besoknya bilang ke Lungpo, Lungpo saya lihat seperti ini. Ya itu Dhamma, tapi kamu stop. Saatnya untuk look inside. Jadi ketika Lungpo bilang gitu, jadi setiap kali ada penglihatan-penglihatan tak kasat mata, saya selalu langsung cut. Saya selalu bilang, look inside, look inside. Who am I? Terus balik lagi ke Buddho. Buddho, udah gitu aja terus sih. Jadi setelah keluar dari hutan, tetap saya praktekkan sampai sekarang. Itu aja. Terima kasih, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Look inside. Jaya, silakan Jaya. Oke, pertanyaan dari Ibu Ida Wijaya dari Shanghai. Saya sering mendengar istilah Cao Du, menyeberang arwah. Sebenarnya apa ya itu? Terima kasih. Ya, Cao Tu itu sama seperti pelimpahan jasa, hanya caranya saja yang berbeda dan versi dari aliran yang berbeda gitu. Ini sebagian udah kamu baca aja. Selamat malam sesama orang tua. Oke, saya tanya berikutnya dari Rudi Prayitno, Los Angeles. Apakah makhluk peta yang tinggal di rumah kita selalu ada hubungan karma dengan kita? Apakah kalau ada yang berniat buruk bisa mencelakai kita? Ya, tentunya yang bisa tinggal satu rumah dengan kita itu ada hubungan karma dengan kita. Kalau memang ada makhluk yang tidak baik, misalkan mengganggu anak, pasangan kita, itu kita cukup ngomong di dalam hati. Bilangin ke mereka, kamu kalau mau tinggal berdampingan dengan keluarga saya, harus bisa saling menjaga, saling melindungi. Kalau memang kamu tidak senang dengan keluarga saya, silakan kamu cari tempat lain. Jadi kita ajak komunikasinya baik-baik, bukan dengan marah-marah, teriak-teriak, bentak-bentak, pengusiran.
itu nggak ada gunanya. Yang ada semakin marah dan akhirnya timbul interaksi yang kurang baik dengan dia. Terus juga sambil dibilangin, kalau memang kamu mau tinggal di sini, saya akan selalu bacakan pelimpahan jasa. Jadi setiap kali ada kesempatan baca pelimpahan jasa, dilimpahkan juga untuk makhluk-makhluk yang ada di rumah. Jadi kalau Gitu. mengganggu, kita ajak berteman ya, bukan kita usir. Iya, toh kalau dia nggak senang, dia akan pergi sendiri. Iya, Gitu. iya. Bukan Ini ada nakut-nakutin ya. pertanyaan lanjutannya juga dari Rudi. Mm-mm. Kalau sembayang, saya nggak tahu ini salah ketik atau enggak, kalau sembayang rebutan itu kenapa dilakukan 1 kali setahun? Kalau selalu gentayangan, apa bisa dilakukan lebih dari 1 kali? Sembayang rebutan. Ya, sembahyang rebutan ini kan tradisi ya dari China sana. Jadi itu harus cari tahu ke sejarahnya dulu. Untuk itu kenapa hanya dilakukan 1 tahun sekali. Sedangkan kan kenyataannya makhluk peta ini setiap hari di mana-mana juga ada. Kalau kita mau lakukan sembahyang rebutan setiap hari, ya nggak masalah juga. Tapi kan kesibukan setiap orang pasti berbeda-beda dan tentu juga itu nggak bisa dilakukan setiap hari kalau sembahyang rebutan gitu. Boleh tanya sembahyang Bisa. rebutan itu apa ya? Ya, cik gue ini sekarang, Ini Joy. cheat gue. Oh, oke. Oke. Bisakah kita berkomunikasi dengan saudara kita yang di alam peta? Itu nggak mudah sih. Kadang kalau si almarhum mau ngomong langsung, dia bisa datang ke mimpi atau ke sanak keluarga yang memang punya kemampuan juga bisa interaksi, bisa juga kalau memang ada yang kesadarannya lemah, bisa kemasukan, nasi leluhur bisa masuk, ngomong interaksi langsung gitu. Oke, ini pagi Meta. Saya Meli dari Jakarta. Mau tanya, 1, alam peta apakah berbeda dengan alam perantara? Alam bardo. Para peta apakah bisa merampas? Oh, ini udah ditanya. Keulang-ulang ya. Apakah bisa merampas makanan yang kita Mungkin peruntukkan bagi gitu, mungkin enggak? tadi chat ke saya, terus chat ke Bu Meta juga, Bu Meta. Oh, oke. Oke, saya bacakan pertanyaan berikut ya, Bu Meta. Oke. Dari Jesslyn, selamat pagi Meta, saya Jesslyn dari Banjarmasin, mau bertanya, bila mimpi arwah nenek yang selalu mau membawa kita pergi itu apa artinya? Ya, itu biasanya mereka kesepian. Jadi mau mengajak. Tapi kalau memang kita karmanya belum waktunya untuk pindah alam, dia mau ngajak gimana pun nggak bisa. Itu. Jadi untuk mengkondisikan jangan sampai hal itu terjadi, kita lakukan perbuatan baik. Entah itu berdana makan ke sangga, berdana jubah, bisa juga function, atau berdana perbuatan baik apapun lah gitu, nggak harus dalam bentuk uang ya. Pelimpahan Baik. jasa. Oke, Terus juga ini boleh tuh ada dikasih dama gitu. Misalkan ada habis nyerahin dana ke Bante, terus bisa mohon ke Bante, Bante boleh gak kasih saya dhamma mengenai kematian atau kemelekatan. Karena kan tentu si almarhum itu karena selalu mau mengajak ikut. Jadi ketika Bante memberikan dhamma, terus makhluk itu paham, ya itu bisa berubah, nggak jadi ngajak lagi di mimpinya, bisa udah beda kisah lagi. Jadi pada saat itu langsung kita ini berarti mereka masih ada di sekitar kita mendengarkan dhamma juga ya. Oke, ini pertanyaan dari Vivi. Apakah makhluk peta cuma menerima pelimpahan jasa
seandainya makhluk ini tidak begitu dekat hubungannya dengan si pelimpah jasa. Apakah seandainya makhluk peta ini tidak tahu atau tidak datang, apakah pelimpahan jasa tersebut tetap diterima? Karena seperti Patidana Sutta disebut bagi yang tidak mengetahui. Semoga para dewa memberitahukannya kepada para dewa, ya. Ya. Umumnya sih yang sering terjadi itu kita sudah kondisikan di pikiran itu undangan buat mereka. Itu walaupun kita tidak spesifik menyebut namanya. Itu udah otomatis biasanya datang. Kalaupun misalkan beliau tidak datang, misalkan lagi di rumah si A, ternyata kita yang lagi limpahinnya di sini. Nah itu bisa para dewa membantu memberitahukannya untuk ke si almarhum ini hadir di tempat kita yang sedang melakukan pelimpahan jasa, kayak gitu.